Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai beton. Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai saham bagus. Di sini ada Pak Angki sebagai mentor, seringnya ngomongnya. Jumpa lagi dengan saya Yunus di Gosip Pasar, official channel dari sahambagus.co.id. Saat ini saya sedang berada di kedai Surabaya, sedang menikmati nasi rawon bersama Pak Kiai Saham Bagus. Nah, sore ini kita akan bincang-bincang tentang rencana IPO Superbank, Pak Yai, yang akan dilakukan pada awal Desember besok. Nah, apa saja yang jadi isu-isu utama terkait dengan rencana tersebut, dan juga sebenarnya rencana IPO ini udah lama, tapi baru akan terlaksana besok. Nah, apakah besok itu jadi apa enggak, kan kita juga masih wait and see nih. Nah, menurut pengamatan Pak Kiai bagaimana terhadap rencana IPO ini? Monggo. Ya, teman-teman, kebetulan hari Jumat itu saya ditelepon Pak Mahmud, ditelepon sama teman saya di sekuritas, dan saya ditawari untuk saham Superbank ini. Jadi biasanya kan saya memang memesan terlebih dahulu ya. Ya. Nah, karena saya biasa memesan saham banyak, nah saya ditawari. Telepon ya. Luar biasa. Jadi salah satunya memang harus karena biasa mesen banyak. Nah, Pak Kiai ini ditawari ya. Berarti dapat slot khusus dong, Pak Kiai. Ya dong. Jadi karena saya ditawari berarti saya bisa melihat bahwa memang Superbank ini sepertinya akan IPO sih, Pak. Nah, meskipun banyak yang membantah. Jadi bantahan pertama itu dari Direktur Penilai Aset, yaitu Pak Gede Nyoman Yatna kalau nggak salah. Ya, dia membantah enggak kok BI ya. Kita belum bisa memastikan itu sebelum adanya rilis dari OJK. Ya kan, karena itu melanggar peraturan gitu ya. Ya, tapi rumornya di market kan memang sudah kencang. Betul. Dan prospektusnya sudah bocor kemarin itu, ya kan. Padahal sebenarnya prospektus itu nggak boleh, teman-teman, itu bocor sebelum adanya pendaftaran IPO atau sebelum adanya keputusan dari OJK untuk untuk memberikan restu kepada Superbank ini untuk IPO. Tapi kan rumor biasa lebih duluan daripada kenyataan. Nah, jadi kok udah jadi news itu nggak menarik, Pak ya. Makanya ini lagi rumor-rumor menarik dibahas. Ya, kalau sudah rumor ya nggak usah nonton ini channel Saham Bagus, ya sudah nggak ada yang spesial. Kita ini spesial karena info-info kita ini info yang A1 ya. Info ordal. Iya. Benar. Nah, ini kan selain dia juga udah punya hampir 1,5 atau 15 juta pengguna itu kan. 14 juta pengguna, 14 juta pengguna. Nah, selain itu dia juga jadi pembayaran buat Grab, buat lain-lain kan. Ya, dia di ekosistem Grab dan ekosistem MTech. Ya, jadi kan secara bisnis juga sebetulnya bisa di-track ini kan, Pak ya. Memang akan, kalau di kecenderungan di bursa kan sudah dibantah tadi kan. Tapi di rumor di kalangan trader cukup kenceng, Pak ya, berarti. Ya betul, bahkan ya memang secara legalitasnya memang belum boleh disampaikan lah. Tapi bocoran-bocoran tipis, ya bocor alusnya kan sudah ada. Iya. Seperti juga bocor alusnya katanya nanti mulai bisa dipesan tanggal 17 November. Ya, oleh karena itu kan kita di komunitas Saham Bagus udah mulai dari tanggal 5 kemarin kita kan akumulasi EMTK dan akumulasi SCMA. Nah, karena EMTK atau MTech itu kan holdingnya Superbank, gitu. Kemudian SCMA juga kakak kandungnya Superbank. SCMA kan Surya Citra Media itu loh. Betul. Yang punya SCTV. Ya kan, jadinya kita
sudah cicil. Mm-mm. Dan rencana kita ya kalau buat yang trading jangka pendek ya nanti kita lepas saat Superbank itu mulai ada pendaftaran Iya. atau book building ya, IPO-nya mulai dibuka tanggal 17 November. Mm-mm. Nah, berarti rumor-rumor menjelang mendekat tanggal-tanggal 17 nih apa aja Pak Yai yang bisa di-spill ke trader saham nih Pak? Terutama ya trader saham ya, semua trader saham baik di komunitas saham bagus ataupun yang lain. Oke, Ah, makan dulu Pak, makan siap, dulu. siap, Jangan siap. nanya mulu, Iya, lupa makannya lupa ini makan. nanti Bahaya, ya. Nanti bahaya. Iya, soalnya iya. rawonnya kalau udah nggak panas udah nggak enak Nggak nih. enak, betul. Lanjut Pak Yai sambil Hmm. sepil tipis-tipis ya. Hah? Jadi teman-teman, untuk Superbank ini, spillnya adalah dia akan melepas 15% saham dia. 15%. Dari total lembar saham, dia melepas Luar biasa. 15%-nya atau senilai 5,2 miliar. 5,2 miliar. 5,2 miliar lembar saham maksudnya 15% itu sama dengan 15 5,2 miliar lembar saham. Oke. Nah, nanti di book building-nya ya, di IPO-nya Di IPO. itu teman-teman bisa membeli dengan rentang harga 500 sampai dengan 1030. Ya, Per lembar. per lembar 1.500 sampai dengan 1030. Ya, per lembar. Ya kan? Nah, kalau kemudian nanti akhirnya diputuskan harganya 1030 ya teman-teman, itu Superbank ini akan mendapatkan 5,3 sampai 5,4 triliun dari IPO ini. Dari IPO. Makanya IPO ini disebut sebagai IPO jumbo. Karena senilai itu ya yang dia dapat 5 triliun betul. 5 triliun luar biasa. 5 triliun lebih gitu kan. Gitu. Nah, berarti dari 5 triliun yang akan didapatkan dari IPO itu pastinya kan untuk memastikan kinerja bisnisnya semakin baik Pak Yai. Oh iya, betul. Kira-kira 5 triliun itu dipakai buat apa aja nih? Biasa Dari lah beberapa Pak, aksi-aksi kalau korporasi gimana tuh? ya kalau prospektusnya kan belum beredar ya? ya. Iya, Jadi iya, kan iya. aku belum bisa baca. Ah. Cuma biasalah kalau yang IPO itu kan digunakannya biasanya untuk 3 hal. Iya. Yang pertama untuk membiayai ekspansi Membiayai atau ekspansi. disebut dengan CAPEX, Iya. capital expenditure. Iya. Kemudian untuk membiayai operasional bisnis harian Iya. disebut dengan operasional expenditure atau Iya. operational investment. Ah. Dan yang ketiga adalah biasanya untuk membayar utang. Nah, Bayar gitu. utang. Jadi yang bagus itu IPO itu adalah yang untuk naikin level bisnisnya. Oke. Jadi lebih ke capital expenditure daripada operational, daripada membayar Bayar utang. utang. Sejelek-jeleknya IPO itu adalah untuk bayar utang. Jadi malah kita ini jadi investor, malah kita ini suruh bayar utangnya dia Ya, kan. itu. Jangan sampai begitu Pak Kan Yai. medus itu namanya. Nah, jadi mereka ini pakai buat hasil yang didapat dari dari IPO IPO. itu untuk capital expenditure. Nah, terus prospeknya piye ke depan ini Pak Yai? Superbank ya, prospeknya Superbank. Prospeknya kayak apa ke depan? Ya kan? Makan kena tulang nih. Waduh. Wah, ini repot ini kalau ini- makan kena tulang ini. Indikator apa ini? Jangan-jangan Superbank IPO jelek ini saya makan rawon gigit tulang ini. Aduh, bahaya itu. Kacau nih. Bahaya. Nah, jadi gini teman-teman, untuk Superbank ini Iya. Pak Mahmud Siap. itu sebenarnya perusahaannya lumayan keren sih. Iya. Jadi Superbank ini kalau umpamanya disandingkan, itu Bapak bisa sandingkan dengan bank digital lainnya. Misalkan Bank Jago dengan Ya. kode saham Arto, gitu. Kemudian Bank Neo Commerce dengan kode saham BBYB, Ya. atau dengan Bank Alobank punyanya Khairul Tanjung dengan kode saham BHIT. Nah, bisa Anda banding-bandingkan tuh. Oh. Ya toh, tentang Iya. harganya berapa, asetnya berapa, labanya berapa, Iya. hutangnya berapa, segala macam gitu Iya, ya. iya. Nah,
dari laporan keuangan yang beredar di publik, Iya. gitu, yang terbatas itu, Betul. gitu ya, yang salah satunya saya dapat. Nah, itu dia yang penting itu. Yang penting kita harus dapat laporan. Nah, keuangan. itu adalah saya spill beberapa yang menarik di laporan keuangan itu, yaitu pendapatannya Superbank untuk bunga itu naik 229% year on year, Pak. Ya. Luar biasa berarti. Iya, keren. Kemudian pendapatan bunga bersihnya juga naik 175 year on year. Year on year. Iya, kemudian pertumbuhan kreditnya itu tumbuh 84% year on year. Sehat Kemudian berarti ini ya. asetnya naik 70% year on year. Gila. Kemudian perolehan dana pihak ketiga, artinya dia bisa menghimpun deposito dan tabungan, Iya. itu naik 208% year on year. Gila. Ya toh. Heeh. Nah, dari semua prestasinya itu akhirnya kan laba apa enggak kan? Nah, Betul. si Superbank ini tahun lalu rugi, Pak. Rugi 286,74 miliar. 285 miliar dia rugi. Nah, tahun ini Pak, Iya. baru semester 3, Iya. baru kuartal Kuartal ketiga, ketiga. Q3 dia sudah untung 66,3 miliar. Jadi diprediksi sampai akhir tahun mungkin 100 miliar dapatlah dia. Untung Jadi gitu dia ya? bisa membalik untung menjadi rugi. Dari rugi menjadi untung. Jadi rugi menjadi untung ya. Ini Ah, gara-gara tulang ini Tulang jadi kebalik ya, dari rugi menjadi Dari untung. menjadi untung. Cuma Pak, ini harus hati-hati. Nah, Karena apa yang harus diwaspadai? diwaspadinya adalah ini beneran nyata apa enggak kan gitu. itu dia, Kan beneran. sudah biasa kalau di IPO itu dibedakin dulu, ya nggak? Iya. Dibedakin, Supaya dibikin cakep. cantik kan gitu kan, ya Iya. nggak? Benar. Ibarat pengantin mau nikah itu kan, ya nggak? Dirias dulu ya. 6 bulan sebelumnya badannya dikurusin dulu, treatment diet dulu, macem-macem ya. treatment gitu ya, Iya, itu iya, ya nggak? iya. Disuntik putih kan gitu ya. Betul. Nah, tapi habis nikah balik lemu lagi, ya, repot gembrot juga. lagi kan, hitam lagi, jelek lagi kan gitu ya. Betul. Nah, takutnya begitu sebenarnya. takutnya itu Pak, Iya, takutnya adalah apa yang disampaikan di prospektus ini Tidak. ada bedakannya Oke. gitu loh. Nah, masalahnya di Indonesia itu cuma itu, banyak IPO itu yang dibedakin dulu gitu loh. Baru habis itu IPO. Jadi Baru habis itu IPO, bisa 6 bulan kemudian nyungsep kan gitu. berarti investor kayak kecelek dong berarti. Kecelek ya, bahasa Jawanya kecelek. Kecewa jadinya. Merasa ditipu ya kan. Nah, gitu. Nah, supaya Anda tidak tertipu ya Nah. teman-teman. Nah, caranya gampang. Betul. gitu. Gimana Pak ya? Spill lah itu Nah, caranya. Yang pertama teman-teman jangan ngelihat net profit. Karena biasanya kalau net profit itu sudah disetel, Pak. Oh, Ya, sudah sehingga direkayasa supaya ya? profit kan gitu Iya, ya. Betul. Nah, yang Anda lihat itu gross profitnya naik apa enggak? Oke, lihat Nah, gross profitnya. Gross Profit. profitnya naik apa enggak? Oke. Kemudian yang kedua adalah dia ada penambahan aset tiba-tiba enggak dalam kurun waktu 6 bulan sebelum IPO. Iya. Misalkan nih, asetnya biasanya sebelumnya 200 miliar. Tiba-tiba jadi 400 miliar gitu Iya. kan, dengan membeli perusahaan X, Y, Z gitu. Nah, itu sebenarnya tanda-tanda, Pak. Gitu ya. Oke. Jadi sebelum 6 bulan itu dia sudah bedakin dengan dia membeli perusahaan-perusahaan perusahaan. yang kecil-kecil gitu ya, untuk nambahin aset dia supaya kelihatan bahwa asetnya itu naik gitu. Betul. Gitu. Oke. Nah, Selain kayak itu yang gitu. tadi yang ketiga ada lagi nggak Pak ya? Yang ketiga itu biasanya dia coba nurunin utangnya. Ya, jadi Iya, nurunin utangnya itu ya bisa aja dengan pembiayaan, refinancing, Iya, ataupun dia jual asetnya gitu Betul. ya. Ya, dan hati-hati juga adanya modus bahwa ini exit dari investor sebelumnya. IPO Oke. tuh biasanya untuk exit para founder ini. Iya. IPO yang bagus itu Nah. ada locking periodnya, Pak. Ada Jadi locking ada period. dikunci sekian lama setelah IPO itu Si pengendali founder, founder itu nggak boleh exit. Oke. Biasanya 6 sampai 8 bulan. Oke. Nah, seperti kemarin kenapa kita ngambil IPO emas? Heeh. Karena IPO emas itu ada locking periodnya 8 bulan. 8 bulan pengendalinya nggak boleh keluar. Nggak boleh jual Nggak boleh- sahamnya. Oh, nggak boleh jual saham. Gitu. Oke. Jadi karena prospektusnya ini yang beredar hanya spill aja, Heeh. ya saya belum bisa bacain semuanya gitu Betul. ya. Gitu, Pak.
Nah, Siap. terus habis itu pembagiannya ya Pak ya. Heeh. Pembagian waktunya ya kita lihat ya. Betul. Pembagian waktunya kayak apa tuh Pak Yai? Kalau yang dari info spill-spill kita ya teman-teman ya. Bentar. Catatanku mana sih ah? Bentar Pak Yai lagi spill Pak Yai. Ya nih lagi nyari WA-nya teman saya nih, mana sih? Nah, book building-nya itu tanggal 17. Gitu, sampai dengan tanggal 24 November 2025. Gitu. Jadi book building itu harus Anda manfaatkan untuk beli. Ya, batasnya tanggal 24 November. 24 November dari Ya, 17 ya. 17 November sampai Oke. 24. Kemudian tanggal efektifnya ya, yaitu tanggal 3 Desember dengan pencatatan di bursa efeknya itu tanggal 11 Desember. Jadi tanggal 3 Desember itu Anda harus mutusin lagi tuh. Sudah ada istilahnya harganya, Anda mau eksekusi berapa? Nah. Tanggal 3 Tanggal 3 ya. Desember. Lalu IPO-nya tanggal 11 Desember. Nggak tahu bener apa enggak ya. Iya. Kita cek aja teman-teman besok nih ini berarti kan ya. cuma spill ini kan belum informasi resmi dari Superbank maupun dari OJK maupun dari underwriter-nya. Salah satu underwriter-nya itu adalah Sukor Sekuritas. Oke. Jadi ada underwriter-nya yang cukup bagus itu ada Sukor dan di sini ada Trimegah Sekuritas sama Mandiri Sekuritas. Mandiri Sekuritas. Heeh. Oke. Nah, siap. Nah, baiklah. Terima kasih Pak Yai atas masukan-masukannya ini. Kamu nggak tanya aku beli apa enggak? Oh iya, lupa ini. Ini selalu pertanyaan lupa nih. Mau pesen berapa slot kira-kira kalau dia jadi IPO Superbank besok? pesen enggak saya kan gitu kan, ya Mau enggak? beli berapa slot nih Pak Yai? Oh jelas belilah kalau saya iya, ini, gitu ya enggak? Berapa Kalau banyak Pak Yai? kalau Berapa saya banyak? Superbank ini harus beli. Nah, berapa Karena- banyak kira-kira Pak Karena Yai? sudah saya bidik, wah, berbulan-bulan yang lalu. Luar biasa, sudah dibidik berbulan-bulan yang lalu. Tapi itu tadi barang bagus kayak gini itu biasanya susah dapatnya, Pak. Nah, biasanya cuma dapat 2% dari uang yang kita pesen itu sudah bagus, Pak. Oke. Jadi kalau kita pesen 1 miliar itu Iya. dapatnya paling cuma berapa? 20 juta. 20 juta. Nah, Iya. jadi pesannya harus banyak nih. Taruh duit 10 miliar gitu. Supaya banyak juga ini. Supaya dapat lotnya gitu loh. Dan kalau ngelihat harganya ya 1030 sedangkan Bank Jago itu adalah di sekitar 2150 ya. Ya seharusnya dia bisa arah lah. Oke. Minimal 3 kali bisa lah. Jadi kalau minimal 3 kali ya kira-kira bagi yang dapat saham IPO-nya Superbank ini bisa untung 70 sampai 100% lah. Luar biasa. Kan arah pertama kan dia sudah di harga 1000. Iya. Jadi arah pertama pastikan 35%. 35%. Kemudian arah kedua 20. Iya. Arah kedua 20. 20 40 tambah 35 berapa? 75. 75 lah. 75% kira-kira kita akan dapat sebelum kemudian kalau di hari keempatnya naik lagi arah lagi kan suspend. Iya. Nah, kalau naik lagi 20%, 20% ya udahlah kita lepas aja ya. Paling target cuan kita 75% lah. 75% ya. Wah, luar biasa. Tapi berapa slotnya masih tadi ya? Berapa lotnya? Iya, berapa lotnya masih dikit ya, masih belum terprediksi ya. Karena Nah, tadi kemungkinan itu kan. Biasanya cuma 2% sih, Pak. Oke. Oleh karena itu sepertinya saya akan pesen di beberapa sekuritas yang jadi underwriter-nya dia. Oke, dari 3 itu tadi ya. Dari 3 itu ada Mandiri, ada Sukor, kemudian Trimegah. ada Trimegah, satunya apa sih tadi lupa, CLS Sekuritas Iya, atau apa iya, yang iya. nggak terlalu terkenal gitu lah. Oke. Mungkin porsi terbesarnya ini akan yang dikasih itu Mandiri Sekuritas. Oke. Jadi kita akan pesen banyak di Mandiri Sekuritas mungkin Iya. Karena probabilitasnya dapat besar ya, bisa jadi di situ ya. ya. Ya, betul. Nah, siap. Oke. Kita lanjut dengan rekomendasi saham untuk tanggal 10 sampai 14 besok. Nah, ini kan ada beberapa hal yang mendasari Pak Yai. Ya. IHSG,
hampir menyentuh ke 3.400 Oh, ya kan. 3.400, 8.400, sorry, 8.400. Terus kemudian banyak juga saham-saham yang ARA ya kan, emiten-emiten yang ARA. Terus kemudian beberapa saham konglomerasi juga cukup baik juga ya kan. Nah, kira-kira untuk pekan depan dari tanggal 10 sampai 14 itu apa saja rekomendasi saham Mbak Yai untuk para trader dan juga para investor retail Indonesia? Silahkan Mbak Yai. Nah, minggu kemarin itu diwarnai peristiwa yang momentum paling penting. Masa kamu nggak ingat ada pengumuman MSCI di hari Kamis kan? Iya, betul. Ya, tanggal 6 itu. Tanggal ya. 6, ya. Dan itu langsung brand sama apa namanya? Kok jadi lupa. Brand sama BRMS itu langsung naik pesat. Betul, karena mereka masuk ya. Iya, tapi naiknya kan sebentar. Betul. Kemudian diguyur langsung oleh bandar, termasuk kita langsung TP kan. Makanya kemudian harga sahamnya longsor karena ya 3.000 orang lebih komunitas saham bagus jual karena kan kita sudah beli sebelumnya sudah saya kasih instruksi beli seminggu sebelumnya kan. Tiba-tiba jual semua. Jadi pas Jumat pas Kamis pagi jam 8.55 kita udah antri jual. BRMS kita antri jual di 1.000, brand kita antri jual di 10.000. Begitu market buka, langsung kita kejual semua, boom, habis itu glosor, jadi sorry ya teman-teman, kalau kamu jadi korban. Ya, makanya ikut komunitas saham bagus dong, kan gitu, biar jadi korban dulu. Karena tahu di spill duluan ya. Kita spill duluan, gitu ya. Nah, selain terus, dua hal tadi apa? Nah, terus yang menarik itu minggu kemarin itu ada saham dari SKRN dan SSIA yang hari Jumat itu tiba-tiba naik. Nah, kebetulan saya juga dapat telepon nih dari teman saya bahwa hari itu Pak Prayogo Pangestu masuk beli banyak saham SSIA dan kok SKRN ya? SSIA dan NRCA. Kok SKRN? Apa namanya? NRCA, teman-teman. Ya. Ini rada-rada ini nih. Jadi kita harus memastikan datanya dulu, Pak ya. Iya, sudah pasti NRCA. Siap. Ini gara-gara rawonnya banyak tulangnya ini jadinya nih ya. Jadi Nusa Raya Cipta namanya. Nusa Raya Cipta. Jadi NRCA ini adalah kontraktornya SSIA. Tadi di video sebelumnya saya sudah ini bahas tadi. Kemudian EMTK dan SCMA naik pesat. Gitu. Hari Jumat itu ya? Hari Jumat sampai 9%, 10%. Karena apa? Karena kita dapat spill bahwa Superbank itu akan jadi IPO tanggal 17 November. Di video sebelumnya juga sudah kita sampaikan tentang IPO Superbank. Gitu ya. Betul. Nah, kemudian kita masuk dan kita cuan. Kebetulan yang untuk NRCA, EMTK, itu saya masih pegang barangnya. Masih aku kemarin sempat aku jual, terus kemudian dia koreksi, aku beli lagi. Siap. Nah, kesimpulannya hari Senin besok itu kita akan cuan luber. Karena kita sudah punya barangnya. Yang pertama adalah rekomendasi kita di hari Senin itu ya. Senin apa tuh? Sampai Senin mungkin sampai dengan hari Jumat ya. Mungkin sell buy lah ya. Yang pertama adalah tentunya saham yang terkait Superbank. Ada EMTK sama SCMA nih. Pantau-pantau nih, ya nggak? Terbang nih pasti ya. Kalau kita sih mau hold terus nih. EMTK kita akan hold sampai 2.000. SCMA kita akan hold sampai dengan 500 sampai dengan 700. Sekarang harganya baru 300, Bos. Kita sudah punya barang banyak kan gitu ya nggak? Benar. Kemudian adalah terkait dengan tadi invasi Pak Prayogo Pangestu ke SSIA. Jadi kita masih punya NRCA dan kita masih punya SSIA gitu. Jadi nanti kita bisa TP di Senin ataupun kalau dia terus naik ya kita TP di hari berikutnya Jumat atau seperti apa kan gitu kan. Benar. Dan yang kelima dong. Kelima jangan lupa yang video kita sebelumnya apa Pak? Lotte Chemical, FPNI. FPNI ini mantep, 2 kali arah, Kamis sama Jumat, ya baru diresmikan oleh Presiden Prabowo dan
prediksi saya FPNI bisa 1.000 Pak. Oh, Nah, jadi bisa 1.000 sekarang ya. harganya di 551. Di 551, Jadi kalau oke. belum punya barang ya reseller HK saja. Ah, Gitu. mantap, Dan mantap. yang jelas adalah ah. saham yang kemarin masuk MSCI kan. Iya. Jadi sekarang saatnya Anda beli lagi. Di situ ada BRMS, di situ ada brand. Saatnya Anda beli lagi. Oke. Dan jangan lupa saham yang lain Iya. ada Cuan dan BRPT. Cuan juga sudah mulai naik di 6.000 ya. Ya. Nanti bisa naik lagi kan gitu Oke. ya. Jadi saham-saham Pak Prayogo termasuk CDIA no. CDIA juga beritanya lagi bagus ya. Oke, Jadi betul. jadi kita boleh masuk lagi. Kemudian jangan lupa ada saham yang lagi digoreng yaitu NTBK. NTBK. NTBK itu Nusatama Berkah itu kontraktor spesial vehicle gitu yang lagi mau jadi distributornya truk listrik ke Indonesia. Oke. Nah, ini memang perusahaan kecil lagi digoreng. Kemarin sampai dengan 200, kemudian dia koreksi di 170, ya mungkin bisa di buy on dip ya, nanti 170, 150. 150. Dan yang ketujuh adalah WIRG. WIRG. WIRG mungkin kamu kaget ini. WiFi ya? Ini bukan WIRG. WIRG itu namanya Wir Group. Ya, perusahaan artificial intelligence. Ya. AI ya. AI sama juga ini ya. Jadi yang pertama, investor asing itu sekarang lagi nyari emiten AI. Dan emiten AI itu satu-satunya cuma WIRG itu. Ya, meskipun dia sebenarnya sebelumnya bukan AI, dia augmented reality sama apa ya? Metaverse ya. Tapi sekarang dia bergerak ke AI. Ke AI. Ya. Banyak yang bilang pengendalinya keluar lah segala macam. Tapi waktu WIRG kemarin di 103 saya beli. Nah, kemarin hari Jumat itu dia sudah naik di 107. Nah, saya prediksi hari Senin itu bisa 120. 120. Atau minimal 115 lah. Ya. Jadi saya cuan 3 ke 15 berapa persen ya kan? Lumayan kan. Lumayan lah. Ya, ada kali 5% kan 5%. Gitu ya. Dan tentunya tetap andalan kita adalah WIFI, Short teknologi yang beritanya positif terus ya. Betul. Mungkin nanti kita akan tunggu di 4.000, 4.200 kalau nyampe besok ya kita TP ya. Kalau belum punya barang ya silahkan cicil atau silahkan beli. Ya. Tapi belinya jangan tinggi-tinggi, 3.300 maksimal. Nanti TP-nya 4.000, 4.200 sampai 4.500. Dan yang terakhir adalah DOOH. DOOH ini adalah agensi marketingnya WiFi. Nah, jadi dia lagi harganya murah di bawah 170. Ya belinya jangan banyak-banyak, serok-serok aja. Ini saham gorengan yang kolesterol tinggi. Jadi ya serok-serok aja. Tapi sekali lagi ini adalah opini saya, ini bukan rekomendasi beli dan jual ya Pak ya. Ini disclaimer on ya. Jadi ini hanya cerita-cerita lucu-lucuan aja ya. Bagi Anda yang mau percaya ya silahkan, mau yang tidak ya nggak apa-apa kan gitu kan. Segala macam kondisi investasi itu tergantung dari Anda sendiri dan juga resikonya juga Anda terima sendiri ya. Seperti itu. Siap. Disclaimer on katanya. Disclaimer on. Siap, terima kasih Pak Yai atas Oke, kita lanjutkan makan kita ya. Terima kasih atas prediksinya di tanggal 10 sampai 14 ya. November besok, pekan depan seperti apa. Semoga terus cuan para investor retail Indonesia. Salam cuan, terima kasih dan tetap pantau terus perkembangan sahambagus.co.id. Terima kasih. Salam cuan. Investor retail Indonesia. Salam investor retail Indonesia. Saham bagus, saham bagus.